Kali ini saya akan membahas beberapa merek pestisida, lebih khususnya insektisida dan akarisida yang ampuh namun dengan harga yang murah, bahkan mungkin yang termurah yang berada di pasaran. Nah, di depan saya ini ada beberapa merek pestisida yang saya pakai. Sebenarnya lebih dari ini sih, cuman ini sisa botolnya aja yang masih ada. Ini juga yang kecil, Summit udah kosong, tapi yang tiga lagi ini Oristin, Chic, dan Decis masih ada isinya. Nah, dari sekian banyak merek insektisida dan akarisida ini, secara umum sih cukup ampuh ya untuk memberantas jenis hama seperti ulat, lalat, kutu kebul, belalang, tungau, ataupun warang coklat. Tapi ada jenis hama yang bandel, yaitu si thrips, apid, atau kutu putih. Terutama si aphids nih, si kutu daun. Soalnya sejauh yang saya alami, thrips dan apid ini agak susah diberantas. Hari ini disemprot, besoknya berkurang. Lusanya muncul lagi. Bahkan perkembangbiakan si kutu aphids ini cepet banget. Jumlahnya bisa ratusan loh dalam satu helai daun. Suka bikin gemes juga tuh. Pengen nines tapi ya jijai. Nah, jadi sepertinya beberapa merek pestisida yang saya pakai ini kurang ampuh ya untuk membasmi hama thrips dan aphid. Nah, sampai akhirnya saya gunakan pestisida berbahan abamectin yang botol gede ini. Dan hasilnya luar biasa. Dalam sekali pemakaian aja, hama thrips dan aphid sudah mulai berkurang. Hebatnya lagi, populasi si kutu aphid ini langsung berhenti, habis dan nggak balik-balik lagi. Setidaknya sampai sekarang ya. Beda banget dengan pestisida berbahan lain yang kurang ampuh. Pestisida berbahan abamectin ini sangat ampuh buat basmi thrips dan kutu aphid. Sebagai bahan perbandingan ya, bahan aktif pestisida ini Summit, Viridalben. Lalu ini Oristin, bahan aktifnya Cypermethrin, Chic, beta Cypermethrin, dan Decis, delta metrin. Sekarang balik lagi ke pokok bahasan kali ini, insektisida berbahan abamectin. Kelebihan utama dari abamectin ini, dia mampu memberantas hama yang sudah resisten atau kebal oleh insektisida atau akarisida umum, seperti jenis insektisida ini ya. Bahkan saya pernah membaca, lupa lagi sumbernya di mana, cuman katanya belum ada hama, serangga, atau kutu yang resisten atau kebal terhadap abamectin ini. Wow, hebat ya kalau bener. COVID-19 aja bisa bermutasi kan, dan makin banyak juga tuh variannya. Hama serangga juga bukan tidak mungkin kan. Ya, mudah-mudahan aja itu bener. Tapi yang jelas untuk sekarang pengalaman yang berbicara, insektisida berbahan abamectin ini lebih ampuh membasmi hama serangga dan kutu dari insektisida lainnya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, kalau kebanyakan pestisida seperti ini rata-rata bersifat kontak. Nah, kalau pestisida berbahan abamectin biasanya cara kerjanya sistemik, bisa bersifat racun kontak, racun lambung, dan bisa juga masuk ke jaringan tanaman. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang apa itu racun kontak, racun lambung, ataupun racun sistemik ini sudah saya jelaskan juga tuh pada video fungisida ampuh seperti amisartop berbahan azoxystrobin dan difenoconazole ini. Lalu sekarang jenis abamectin ini ada dua macam. Ada abamectin bening dan ada abamectin yang berwarna. Warnanya bisa hitam, coklat, atau yang ini botol ini justru oranye malah warnanya. Lalu apa bedanya abamectin bening dan yang berwarna itu? Pertama, kalau abamectin bening itu biasanya abamectinnya yang masih murni, yang belum dicampur dengan bahan lain. Sementara kalau abamectin berwarna hitam, coklat, atau oranye ini sudah dicampur. Kedua, dari segi keampuhan, abamectin bening tentunya lebih kuat pengaruhnya pada hama, lebih manjur. Logikanya, dalam satu tetes abamectin murni, 100% bahannya abamectin semua. Sementara yang udah dicampur, satu tetes udah nggak semuanya abamectin lagi dong, sudah ada bahan campuran lainnya kan. Tapi balik lagi urusan memberantas hama, abamectin yang sudah dicampur lebih aman justru. Maksudnya, untuk menjaga resistensi hama biar nggak kebal. Kalau hama ujuk-ujuk dikasih abamectin murni, terus malah kebal, gimana tuh? Nah, beda lagi kan kalau hama dikasih abamectin yang udah dicampur duluan, barulah kalau memang bandel, kebal, bisa dikasih abamectin murni. Ya, jadi bertahap gitu ya pakai senjatanya. Senjata pamungkas kan biasanya belakangan kan? Nah, itu dia. Nah, lalu perbedaan lainnya dari segi harga juga abamectin murni ini harganya lebih mahal daripada yang udah dicampur bahan aktif lain.
Lalu sekarang untuk contoh pestisida atau insektisida berbahan abamectin murni ini atau abamectin bening, ada Agrimek 18 EC, lalu Mitigate 18 EC, Numectin 12 EC, atau Renos 36 EC. Nah, yang bagus sih Agrimek ya, tapi harganya mahal. Ukuran 50 mili harganya kisaran 75.000 yang paling murah. Ada lagi yang lebih murah sih, Mitigate 18 EC, harganya kisaran 83.000 per 100 mili ya, bukan per 50 mili. Lalu Numectin, harganya nggak jauh di kisaran 90 ribuan ya untuk yang 100 milinya, tapi untuk yang 100 liternya justru lebih murah, kisaran harganya cuma 170.000 hingga 200 ribuan. Nah, kalau untuk pestisida berbahan abamectin hitam atau yang udah dicampur, saya juga punya beberapa rekomendasi nih. Pertimbangannya berdasarkan harga ya, versus kemasan dan juga ketersediaannya di pasaran. Oke, mulai dari Demolish 18 EC. Demolish ini cukup populer ya, karena saya sendiri sering banget lihat banyak petani pakai kaos Demolish. Nah, untuk kemasannya ada yang 50 mili, 100 mili, atau 200 mili. Harganya berurutan ya, 38.000, 70.000, dan 138.000. Nah, ada lagi yang lebih murah, Best Agrimek 36 EC. Bahannya abamectin 36 gram per liter. Kemasannya ada yang 50 mili dan 200 mili. Untuk harganya 32.500 dan 65.500. Di urutan berapa ya? 5, Cyber 536 SC. Nah, ini bahannya udah dicampur, selain abamectin ada asefat dan juga metomil. Untuk kemasannya 250 ml dan 500 ml. Harganya berurutan 80.000 dan 143.000. Selanjutnya ada Abasel 18 EC. Nah, Abasel juga cukup populer ya, sama seperti Demolish tadi. Untuk ukuran yang 100 ml 28.000, 250 ml 58.000, dan 500 ml harganya 105.000. Ada lagi yang lebih murah dari Abasel. Berikutnya ada Stadium 18 EC. Kemasan 250 ml harganya cuma 53.000, 550 ml 95.000, dan 1 liter 160.000 aja. Lalu di urutan berikutnya ada Bimax 535 SL. Nah, ini bahan aktifnya udah campur abamectin 25 ml per liter dan Dimehipo 510 ml per liternya. Kemasan yang 250 ml harganya cuma 52.000, dan untuk yang 500 ml harganya 82.000. Lalu di urutan pertama yang paling murah ada Dimectin 530 SL. Nah, ini kemasannya 500 ml dan harganya 70.000 aja. Ini dia yang saya pegang, Dimectin segede gini, setengah liter loh ya. Harganya cuman 70 ribuan aja, bisa buat 1 tahun ini. Nah, ini bahan aktifnya Dimehipo 510 ml per liter dan abamectin 20 ml per liter, jadi total 530 SL. Nah, angka ini menunjukkan sedikit banyaknya kandungan bahan aktif ya. Semakin besar nilainya berarti semakin pekat atau semakin kental. Semakin kecil nilainya 100 EC, 25 EC berarti semakin encer. Ini juga 530 SL, cairannya berarti kental ya. Emang dia kental banget seperti susu kental manis, cuman ini warnanya oranye. Nah, lalu karena kental pengaruhnya juga ke dosis nanti. Semakin kental semakin sedikit, artinya semakin awet. Nah, ini juga tertulis di botol, dosis yang terendah bisa dari 0,375, setengah mili aja enggak nih, bakal awet nanti ya. Tapi walaupun sudah ada pestisida abamectin ini, saya tetap kok masih pakai pestisida lain ini. Jadi pemakaiannya selang-seling gitu. Tujuannya biar tidak kebal nanti si hamanya, biar tidak resisten ya. Termasuk untuk jenis hama tertentu seperti belalang, abamectin justru dosisnya butuh lebih banyak. Sementara kalau pakai decis sedikit lebih hemat dan efeknya lebih langsung ya, lebih cepat karena memang dia pestisida kontak. Selain dari yang sudah saya review tadi, saya temukan malah ada hampir 70 merek pestisida berbahan abamectin. Bisa dilihat sebentar lagi di akhir video. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan video kali ini tentang pestisida ampuh termurah berbahan abamectin semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Silahkan berkomentar kalau ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa share juga untuk berbagi informasi ke teman-teman, keluarga, atau saudara Anda.
Demikian saja, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.